Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junira Dwi Ayu. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang bertugas sebagai moderator. Ingin memaparkan presentasi yang berjudul PGRI dan Pergerakan Guru di Era Reformasi. Dan sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dan yang bertugas sebagai pemateri 1, 2, dan 3. Pemateri pertama yaitu Saudara Ahmad Vigo, yang kedua yaitu Robiansyah, dan yang ketiga Ahmad Syairoji. Baik, itulah tadi nama teman-teman kelompok saya, dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada pemateri pertama yang langsung dibawakan oleh Saudara Ahmad Vigo. Kepada saudara saya persilahkan. Pergolakan reformasi dan transisi demokrasi. 1. Era reformasi. Reformasi bukan akhir dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 2. Terjadinya perubahan format politik atau transisi. Definisi dari transisi ini adalah peralihan dari otoritarian ke sistem demokratik. 3. Perdebatan politik transisi. Perspektif transisi menuju demokrasi mendominasi debat interpretasi perubahan politik di Indonesia. 4. Perubahan politik nasional. Pasca pemilu 1999 menunjukkan sejumlah perubahan, baik positif maupun negatif. Reformulasi perjuangan PGRI era reformasi. Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Adapun yang menjadi tujuan reformasi adalah tercapainya suatu tatanan kehidupan yang baru yang lebih baik dalam masyarakat madani, yaitu masyarakat demokratis, sejahtera, dan agamis. PGRI era reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan itulah yang dikenal era reformasi. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi bidang keorganisasian, kesejahteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan, reformasi pendidikan nasional, serta kemitraan nasional dan internasional. Selanjutnya ada beberapa kongres yang dilakukan PGRI. Pertama, Kongres 17 yang dilakukan di Lembang, Bandung pada 25 sampai 28 November 1998 yang menghasilkan 1. Kehidupan organisasi lebih demokratis dan dinamis. 2. Pengurus besar ditugaskan memperjuangkan undang-undang guru dan anggaran pendidikan 20%. 3. Kembali ke jati diri PGRI. Kongres 19 yang dilakukan di Semarang pada 8-12 Juli 2003 yang menghasilkan 1. Penegasan kembali PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketatanegaraan. 2. Diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen. 3. Pengakuan guru sebagai profesi oleh Presiden pada tanggal 2 Desember 2004. Kongres 20 yang dilakukan di Palembang pada 30 Juni sampai 4 Juli 2008 yang menghasilkan 1. Ditetapkan kode etik dan Dewan Kehormatan Guru di Indonesia. 2. Membangun PGRI yang kuat dan bermartabat. 3. Dibentuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan. 4. Kongres ke-21 di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 1-5 Juli 2013. Hasil Kongres ke-21 ada 3 hal penting, yaitu politik nasional, pendidikan nasional, dan pendidikan tenaga pendidikan. Tuntutan perubahan Siktinas. Melalui Kongres ini, PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintahan. Yang pertama, sistem pendidikan agar dilakukan atas kepentingan nasional. Yang kedua, gaji guru supaya tidak dihentikan. Dan yang ketiga, diadakannya Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Guru.
Kongres kedua PGRI ini menghasilkan keputusan yang merupakan wujud dan tanggung jawab nasional PGRI dalam upaya melopori perubahan sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Pengertian PGRI dan otonomi daerah. PGRI merupakan wadah atau tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga pendidikan lainnya sebagai organisasi perjuangan. Peran PGRI membina, mengarahkan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Otonomi daerah yaitu hak dan wewengan kewajiban dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Peran PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru di era otonomi daerah. Yang pertama, pemikir, penghasil konsep-konsep pengelolaan pendidikan secara inovatif. Yang kedua, penyeimbang pola kemitraan, yaitu mengembangkan pengelolaan pendidikan secara profesional. Yang ketiga, penekan, sebagai pihak yang mengurus permasalahan, potensi, dan harapan. PGRI sebagai organisasi profesi untuk meningkatkan sikap profesionalisme, loyalitas, dedikasi guru sebagai anggota utama PGRI. Upaya PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru di era otonomi daerah. 1. Peningkatan gaji dan kesejahteraan guru. 2. Alih tugas profesi dan rekrutmen guru untuk menggantikan guru atau pendidik yang dialih tugaskan ke profesi lain. 3. Membangun sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta sistem penjaminan mutu pendidikan. 4. Membangun satu standar pendidikan karir atau Career Development Path. 5. Peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Hubungan dan kerjasama luar negeri. PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang selalu berusaha menjalin serta mengembangkan kemitraan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Bahkan PGRI sudah menjalin hubungan secara internasional. Nilai-nilai yang dikembangkan berdasarkan kemitraan diantaranya adalah 1. Menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan. 2. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas. 3. Menerima, membantu, dan merasakan penderitaan orang lain. 4. Peduli terhadap keadaan masyarakat. Salah satu strategi PGRI untuk mencapai visi dan tujuan organisasi adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi massa lain, atau sering disebut hubungan kerjasama PGRI secara vertikal, horizontal, dan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri meliputi hubungan kerjasama dalam tingkat regional dan internasional. Tingkat regional meliputi yang pertama ASEAN Council of Teachers, yang kedua pertemuan guru-guru Nusantara, sedangkan tingkat internasional yang pertama Konvensi ILO atau UNESCO, yang kedua Education International. Bentuk kerjasama PGRI dengan luar negeri. Pada tanggal 17 April, 9 calon guru IKIP PGRI Semarang dilepas oleh Bapak Rektor Muhyi Esa MHUM untuk melaksanakan praktek pengalaman kerja di lapangan di sekolah setingkat SLTA di Johor, Malaysia, dan akan berlangsung selama 1 bulan. Bentuk kerjasama yang dijalani antara IKIP PGRI dengan Universitas Teknologi Malaysia. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti, dan apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kelompok 6.